Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 21 Juli 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi pokok renungan kita pada kesempatan ini terambil dari Injil Matius 25 ayat 11 sampai 12 saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Aku tidak mengenal kamu." Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, hampir selamat. Bagian keempat. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kali ini menjadi peringatan bagi kita agar kita bukan hampir selamat seperti dalam kisah gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh dalam renungan ini. Saudara-saudara, ada suami istri yang terlihat rajin ibadah minggu. Bahkan si suami sempat diteguhkan sebagai penatua di jemaatnya. Ternyata istrinya ini belum dibaptis. Sering dibujuk oleh suaminya agar bersedia dibaptis. Tetapi dengan alasan istrinya, nantilah, belum waktunya. Memang istrinya berlatar belakang dari keluarga bukan Kristen. Dan terlihat saudara-saudara istrinya itu taat dalam agama mereka. Keadaan ekonomi keluarga ini terlihat baik, menengah ke atas, dan anak-anak mereka terlihat sudah berkeluarga dan mandiri. Dalam usia yang sudah lanjut, suami meninggal dunia. Sepeninggal suaminya, maka si istri ini tidak pernah lagi ke gereja ibadah minggu. Tetapi saudara-saudara dari ibu ini secara intensif mengunjungi dia. Selanjutnya terdengarlah berita si ibu ini telah berangkat ke tanah suci mereka. Dan setelah itu dia telah mengenakan pakaian sesuai dengan kaidah agamanya. Tanpa bertindak menghakimi, dapatkah kita katakan ibu ini hampir selamat? Memang hanya Tuhan yang tahu. Kita boleh menduga-duga kehadirannya dulu ke gereja bersama suaminya bukanlah keputusan imannya, bukan pergumulan imannya, tapi hanya ikut-ikutan. Perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka sudah sama-sama di jalan yang benar, menyambut mempelai untuk turut ke pesta perkawinan, masing-masing dengan pelitanya yang menyala. Tetapi karena waktu kedatangan mempelai tidak bergantung pada kesiapan para gadis itu, mereka sempat tertidur karena telah larut malam. 5 gadis yang bijaksana telah memikirkan segala kemungkinan sehingga dia siap dengan persediaan minyak. Sedangkan 5 gadis yang bodoh hanya membawa pikirannya saja, tanpa memikirkan isi pelitanya yang hanya seadanya saja. Mempelai telah datang sesuai waktu yang ada padanya. 5 gadis bijaksana dengan sigap mempersiapkan diri, mengisi tabung pelitanya dengan persediaan minyak yang dibawanya,
yang tadinya tidak kelihatan, maka lampunya tetap menyala dan turut menyambut mempelai masuk ke pesta perkawinan. Tetapi 5 gadis yang bodoh, yang hanya terlihat berpakaian penyambut mempelai, tetapi pelitanya padam. Mereka terlambat. Pintu tempat pesta ibadah telah ditutup. Mereka tinggal di luar. Saudara-saudari, kita ke gereja ibadah minggu bagaikan gadis yang bijaksana. Karena panggilan iman, jawaban iman, pergumulan iman, buah iman, menyembah dan memuji Tuhan, bukan ikut-ikutan. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, dalam keselamatan yang telah diperjuangkan oleh Kristus, di mana posisi Anda? Yang kedua, apakah Anda hampir selamat atau hampir binasa mengikut jalan Tuhan? Yang ketiga, bagaimana Anda menyiapkan persediaan minyak pelita iman Anda? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, sepanjang hidup kami adalah penantian kedatangan Kristus kembali. Dengan sikap takut akan Tuhan, kami bersaksi dan melayani Tuhan sebagai persediaan minyak pelita iman kami supaya tetap menyala. Amin.